Hello everyone, welcome to Professional English Channel. Hello para sahabat profesional. Kita masih mempelajari dasar-dasar bahasa Inggris. Pada video sebelumnya, Anda telah mempelajari penggunaan to be. To be is, am dan are yang telah Anda pelajari, itu semua untuk mengungkapkan kondisi saat ini. Sedangkan to be was dan to be were ini digunakan untuk mengungkapkan kondisi di saat yang telah lalu. Tentu berbeda keterangan waktunya. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari kalimat-kalimat berikut ini. Saya bahagia. Kalau ini tidak jelas kapan bahagia. Lalu Anda telah membuatnya menjadi I am happy. Saya bahagia saat ini, menggunakan to be am. Kemudian, kalau Anda mengubahnya menjadi I was unhappy last night. Saya tidak bahagia tadi malam. Waktunya adalah tadi malam, waktu yang telah berlalu. Itulah penggunaan to be was untuk menyatakan kondisi tidak bahagia di saat yang telah lalu. Dalam kalimat ini adalah tadi malam. Inilah kalimatnya. Saya tidak bahagia tadi malam. I was unhappy last night. Last night adalah keterangan waktu yang menyatakan tadi malam. Pembelajaran membaca untuk Anda. Silakan Anda berlatih membaca untuk kalimat ini. I was unhappy last night. Kalimat nomor 2. Julia ceria. Julia is cheerful. Ini terjadi saat ini. Kemudian, Julia was gloomy yesterday. Julia muram kemarin. Dengan menggunakan to be was, bahwa kondisinya adalah sudah lalu, yaitu kemarin. Julia was gloomy yesterday. Dengan menggunakan to be was dan keterangan waktu yesterday yang artinya kemarin. Ini menyatakan kondisi yang ada kemarin. Julia muram. Sedangkan saat ini Julia ceria. Julia is cheerful. Silakan Anda berlatih membaca untuk kalimat ini. Julia was gloomy yesterday. Kalimat nomor 3. David pintar. David is clever. Berarti saat ini. David was a little stupid last year. David sedikit bodoh tahun lalu. Dengan menggunakan to be was, bahwa kondisi itu ada pada saat yang lalu, yaitu last year, tahun lalu. Sedangkan sekarang, David is clever. Inilah kalimatnya. David sedikit bodoh tahun lalu. David was little stupid last year. Silakan Anda berlatih membaca kalimat ini. David was a little stupid last year. Kalimat nomor 4. Jessie dan Jenny rajin. Jessie and Jenny are diligent. Ini dapat dipahami bahwa kondisi ini terjadi sekarang ini. Jessie and Jenny were lazy last week. Menggunakan keterangan waktu last week artinya minggu lalu dan to be were. Inilah kalimatnya. Jessie and Jenny malas minggu lalu. Setelah Anda memahami bahwa kondisi ini terjadi saat yang lalu, yaitu minggu lalu, menggunakan to be were. Kalau saat ini Anda menggunakan to be are.
Jessie and Jenny were lazy last week. Silakan Anda berlatih membaca. Jessie and Jenny were lazy last week. Kalimat nomor 5. Kamu baik. You are good. Berarti saat ini. You were unpleasant last month. Menggunakan were untuk kondisi saat yang lalu yaitu last month. Bulan lalu. Kamu tidak menyenangkan bulan lalu. You were unpleasant last month. Inilah fungsi were untuk subjek you menyatakan kondisi saat yang lalu. Tidak menyenangkan itu terjadi bulan lalu. Itu maksudnya. Silakan Anda berlatih membaca. You were unpleasant last month. Kalimat nomor 5. Kamu dan saya jujur. You and I are honest. Ini adalah kondisi saat ini. You and I were dishonest yesterday. Menggunakan to be were, kemudian keterangan waktu yesterday yang artinya kemarin. You and I were dishonest yesterday. Kamu dan saya tidak jujur kemarin. Tidak jujur itu terjadi kemarin. Itu saat yang telah lalu. Dengan menggunakan to be were, bentuk kedua dari to be are. Yaitu menyatakan kondisi saat yang telah lalu. Silakan Anda berlatih membaca. You and I were dishonest yesterday. Kalimat nomor 6. Kita lapar. We are hungry. Berarti kita lapar saat ini. Itu maksud kalimat seperti ini. We were full last night. Lalu menggunakan to be were untuk menyatakan kondisi last night, tadi malam. Kita kenyang tadi malam. We were full last night. Mungkin semakin jelas untuk Anda memahami dengan contoh-contoh penggunaan to be bentuk kedua dan keterangan waktu yang menyatakan saat yang telah lalu. Silakan Anda berlatih membaca. We were full last night. Kalimat nomor 7. Mobil itu merah. The car is red. Ini terjadi saat ini. Warna mobil itu adalah merah saat ini. The car was blue a week ago. Menggunakan to be was untuk menyatakan kondisi saat yang lalu, yaitu a week ago. 1 minggu yang lalu, warnanya biru atau blue. Mobil itu biru 1 minggu yang lalu. The car was blue a week ago. Silakan Anda berlatih membaca. The car was blue a week ago. Kalimat nomor 8. Pohon-pohon itu tinggi. The trees are high. Pohon-pohon itu tinggi saat ini. Penggunaan high yang artinya tinggi adalah untuk benda, bukan untuk manusia. Kalau tinggi untuk manusia adalah tall. The trees were short last year. Ini kondisi saat yang lalu, yaitu tahun lalu, last year, sehingga menggunakan to be were. Pohon-pohon itu pendek tahun lalu. Silakan Anda berlatih membaca. The trees were short last year. Itulah tadi telah Anda pelajari contoh-contoh kalimat yang menggunakan to be was dan to be were.
dan juga sudah dapat Anda bandingkan dengan to be yang telah Anda pelajari, yaitu to be am, is, dan are. Dan berikut ini adalah pasangan subjek dengan to be-nya. Kita mulai. I was. Subjek I dengan to be was. Julia was. Untuk nama orang yang satu orang saja menggunakan to be was. David was. Itu nama seorang laki-laki. Berarti nama seorang laki-laki dan nama seorang perempuan apabila hanya satu nama menggunakan to be was. Berikutnya, Jessie and Jenny, nama dua orang, were. Kemudian you, Anda, dengan to be were. We, kami atau kita, dengan to be were. The car adalah benda tunggal dengan to be was. Dan the trees, benda banyak atau jamak atau plural dengan to be were. Dengan rangkuman ini, Anda sudah mendapat pedoman penggunaan subjek dengan to be yang benar. Kalimat yang telah Anda pelajari tadi adalah dengan pola subjek, baik orang maupun benda. Kemudian to be adalah to be bentuk kedua, yaitu was dan were, yang diikuti oleh adjektif, kata sifat. Para sahabat profesional, itulah tadi pembelajaran kita. Lanjutan pembelajaran tentang to be, yaitu to be yang digunakan untuk menyatakan kondisi saat yang telah lalu. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda menulis di kolom komentar. Akan kami jawab. Para sahabat profesional, kita akhiri perjumpaan kali ini dan kita akan lanjutkan nanti pada pembelajaran di video-video berikutnya.